Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP di Microsoft Excel. Jadi, fungsi dari kedua rumus tersebut adalah sama-sama untuk mencari ataupun menemukan data di tabel referensi. Bedanya, kalau VLOOKUP, itu kita menemukan data di tabel referensi jika datanya disajikan dalam bentuk vertikal. Kalau HLOOKUP, kita mencari ataupun menemukan data sesuai tabel referensi jika datanya itu disajikan dalam bentuk horizontal. Kita lihat di tabel referensi VLOOKUP, untuk informasi nama barang, harga, dan varian, itu datanya disajikan dalam bentuk vertikal, yaitu dari atas ke bawah. Sedangkan di tabel referensi HLOOKUP, datanya disajikan dalam bentuk horizontal, yaitu dari kiri ke kanan. Oke, langsung saja kita mulai. Cara yang pertama, kita tuliskan rumusnya. Kita isi dulu yang di tabel VLOOKUP ini. Caranya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu kalian diminta lookup value. Jadi lookup value ini adalah sel kunci yang harus kita aktifkan untuk membantu kita mencari data di tabel referensi VLOOKUP ini. Untuk soal kali ini, lookup value atau sel kunci yang kita gunakan adalah kode. Kita klik kode di sini, kemudian koma. Nah, setelah itu kalian diminta tabel array. Tabel array adalah tabel referensi ya. Jadi untuk tabel referensi soal VLOOKUP itu ada di sini. Kalian tinggal blok saja dari kode ini ya, dari kode sampai ke varian. Itu dari B17 sampai E21. Setelah itu kalian harus mengunci tabel referensi tersebut agar nanti data yang kita cari itu tidak error. Caranya adalah setelah kita blok, kita tekan F4. Tanda kalau misalkan datanya sudah kita kunci, di sini akan muncul tanda dolar. Kalau misalkan menggunakan F4 itu tidak bisa, kalian bisa gunakan Fn plus F4 karena settingan di masing-masing laptop itu berbeda. Setelah itu kita tuliskan koma ataupun titik koma. Kalau misalkan koma tidak bisa, kalian bisa gunakan titik koma. Setelah itu kalian diminta kolom index number. Jadi ada di kolom keberapa informasi yang akan kita cari. Kalau di sini kita ingin mencari nama barang, maka kita lihat di tabel referensi ini. Nama barang ada di kolom keberapa. Kalau kode itu ada di kolom ke-1. Kalau nama barang itu ada di kolom kedua. Jadi di sini kita ketikkan 2 karena nama barang itu ada di kolom kedua. Setelah itu koma, lalu ketikkan 0. Nah, 0 ini adalah exact match. Jadi fungsinya untuk memastikan bahwa data yang kita cari itu sesuai dengan tabel referensi yang ada di sini. Setelah itu tutup kurung dan tekan enter. Maka secara otomatis data yang akan kita cari itu akan muncul. Kemudian kita tinggal drag saja ke bawah, maka semua kolom, semua data nama barang yang ingin kita cari akan terisi secara otomatis. Setelah itu kita akan mencari harga. Rumusnya sama ya, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu kita aktifkan lookup value atau sel acuannya. Di sini sel acuannya adalah kode, koma, tabel array, kita blok seperti tadi tabel arraynya dari B17 hingga E21. Kalian tinggal blok ininya saja ya, tidak usah headernya. Nah, setelah itu kalian kunci dengan menekan F4, koma, lalu kalian diminta kolom index number. Jadi data yang ingin kalian cari ada di kolom keberapa. Karena kita ingin mencari harga, maka kita ketikkan 3 karena harga ada di kolom ketiga, yaitu 1, 2, 3. Setelah itu 0, tutup kurung, lalu enter.
Nah, maka informasi di kolom harga akan muncul, lalu kita tinggal drag saja ke bawah. Oke, coba kita cek terlebih dahulu. Untuk iPhone X 10 juta, Samsung Galaxy Fold 20 juta, dan Oppo Find X 7 juta. Oke, datanya sudah sesuai. Selanjutnya kita ke varian. Kita tuliskan lagi, rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita aktifkan sel acuannya, di sini adalah kode, koma, lalu kita blok tabel array ataupun tabel referensi. Jangan lupa kita kunci dengan menekan F4, koma, lalu kalian diminta kolom index number. Jadi data yang kalian cari itu ada di kolom keberapa. Karena kita ingin mencari varian, maka kita ketikkan 4. Karena varian itu ada di kolom keempat jika dilihat dari tabel referensi ini. Koma, 0, tutup kurung, enter. Nah, setelah itu kalian tinggal drag saja ke bawah. Oke, selanjutnya kita beralih ke tabel VLOOKUP. Untuk polanya sama ya. Untuk penulisan rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita aktifkan lookup value ataupun tabel kuncinya. Tabel kuncinya di sini kita gunakan kode ya, sama seperti tadi, koma, lalu kita blok tabel array ataupun tabel referensi VLOOKUP-nya, yaitu di sini sampai di E ini, di yang paling ujung ya, dari I16 hingga M19. Kemudian kita kunci dengan menekan F4, koma, lalu kalian diminta row index number, jadi ada di baris keberapa nama informasi yang kalian cari. Karena kita ingin mencari nama barang, kita ketikkan 2, karena nama barang itu ada di baris kedua. Kita lihat di tabel referensi VLOOKUP ini, yang pertama ada kode dan yang kedua ada nama barang. Kemudian koma, kita ketikkan 0 sebagai exact match, yaitu memastikan bahwa data yang kita cari itu sesuai dengan tabel referensi VLOOKUP. Kemudian tutup kurung, enter. Maka nama barang akan muncul secara otomatis, jadi kita tinggal drag saja ke bawah. Kemudian mencari harga, polanya sama ya. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP buka kurung, lalu kita aktifkan lookup value-nya adalah di sini kode, koma, kita blok tabel referensinya. Setelah kita blok, jangan lupa kita kunci lagi dengan menekan F4, koma, kemudian kalian diminta row index number. Karena kita ingin mencari harga, maka kita ketikkan 3, karena harga itu ada di baris ketiga dari tabel referensi ini. Kemudian koma, 0, tutup kurung, enter. Maka secara otomatis harganya akan muncul. Kemudian kita tinggal drag saja ke bawah. Untuk varian sama juga ya, sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita aktifkan lookup value ataupun sel kuncinya adalah di sini kode A, kemudian koma, kita blok tabel referensi VLOOKUP-nya. Jangan lupa untuk menguncinya dengan menekan F4, koma, kemudian kita masukkan informasi varian itu ada di baris keberapa. Kita tuliskan 4, karena varian itu ada di baris keempat dari tabel referensi VLOOKUP ini. Kemudian koma, 0, tutup kurung, enter. Maka informasi varian akan muncul secara otomatis. Oke, mudah bukan? Dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Untuk kalian yang ingin latihan sendiri di rumah, file latihannya sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.